Dadah, yang udah langsung wae, ya, yang belum di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang lagi nyimak video aku. Welcome back ke YouTube channel aku, Nana Channel. Nah, kali ini aku mau kasih informasi ya buat kalian yang khususnya ada di Taiwan, yang kemarin banyak banget nanya-nanya gimana sih proses kepulangan dari Taiwan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Nah, karena kemarin aku udah lewati nih ya, jadi nanti aku mau kasih sedikit informasi buat kalian seperti apa sih cara-caranya pulang dan prosesnya itu sampai di Indonesia seperti apa, kayak gitu ya. Nah, seperti biasa setelah kita sampai di Bandara Toyen, baik kalian dijemput agensi atau kalian pergi sendiri, kita kan harus check in dulu ya, dan bagasi kita nanti bakalan ditimbang dulu. Nah, kemarin aku naik pesawat China Airlines dan bagasinya itu 30 kilo ya. Terus punya aku kan kelebihan 7 kilo. Jadi hitungannya itu kalau kita nitip ke nitip kayak ke Mbok Cikra itu misalnya ya, itu kita per kilonya kena 200 NT gitu. Nah, kalau kita bayar langsung ke counter itu per kilonya 240 katanya kemarin ya. Jadi kalau kita nitip itu bisa dihitungnya lebih hemat sedikit. Nah, setelah itu paspor dan tiket kita bakalan dikasih ya ke kita, lalu kita dikumpulin sama teman-teman lain dan kita dikasih pengarahan sama Mbok Cikra. Dadah, yang udah langsung wae, ya, yang belum di. Pilih yang gratis apa yang bayar? Gratis di mana guys? Gratis ya, mesti gratis terus. Nah, setelah dikasih pengarahan kita ke atas, kemudian dicek paspor dan tiket kita, kemudian dicek barang-barang yang kita bawa ke atas. Setelah itu kita juga sidik jari, dan setelah semua itu selesai dan kalau pengecekan itu nggak ada masalah ya, kita bisa menuju ruang tunggu untuk penerbangan kita. Nah, di perjalanan menuju tempat ruang tunggu kita bisa beli oleh-oleh atau minuman ya yang kita bawa ke Indonesia. Nah, ini udah nyampe di ruang tunggu pesawat ya, sambil kita nunggu jadwal keberangkatan nanti kita dipanggil, kita bisa daftar email di sini kan ada waktu luang tuh, jadi kita gunakan buat daftar email itu lebih bagus ya, supaya nanti sewaktu di Indo itu kita udah ada barcode dan tinggal scan aja HP kita, jadi nggak makan waktu lama. Jadi sampai Indonesia kita kalau udah daftar email dari dari Taiwan, terus nanti sampai Indonesia tinggal di scan aja, jadi nggak makan waktu lama ya, tinggal sebentar aja prosesnya udah selesai dan kita udah bisa lanjut ke proses yang lainnya seperti itu. Nah, setelah waktunya tiba kita dipanggil untuk menuju ke pesawat ya, jadi kita masuk ke pesawat ini, kemudian kita bisa kasih lihat tiket kita dan kita akan dibantu kita tempat duduknya di mana. Nah, ini kan masih dalam suasana new normal ya, jadi di dalam pesawat itu juga jaga jarak juga, jadi satu pesawat itu nggak penuh, banyak yang kosong karena buat jaga jarak. Jadi jangan itu ya, kalau tempat duduknya itu banyak yang kosong, jangan kaget. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya ke pramugarinya aja ya, tempat duduk kalian di mana, nanti dibantu dia dan dikasih tahu kamu duduknya di mana, kayak gitu. Dan setelah dapat tempat duduk kita bisa langsung istirahat deh.
barang-barangnya harus ditata rapi ya di atas, dan kita istirahat juga. Nah, setelah kita dapat tempat duduk, jangan lupa ikuti peraturan yang ada di pesawat ya buat keselamatan kita. Jangan lupa kita pakai sabuk pengaman dan juga jangan nyalain HP kita kecuali mode pesawat ya, biar perjalanan kita itu aman. Dan ini kan masih musim corona ya, jadi itu banyak kursi yang kosong ya. Jadi jangan kaget kalau belakang itu banyak yang kosong, mungkin karena banyak yang nggak bisa cuti, dan selain yang pulang terus itu mungkin nggak ada yang pulang Indo ya. Nah, di dalam pesawat kita juga dikasih makan, jadi ada 2 menu ya, biasanya ada ayam sama ikan, kita bisa pilih. Nah, selain makan kita juga dikasih minum dan snacknya juga, jadi kalau lapar ya kita tinggal makan aja sambil menunggu waktu sampai tiba di tanah air. Nah, ini kita udah sampai di Jakarta dan udah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi kita bisa prepare buat turun dari pesawat. Dan jangan lupa kita antri jalan keluar. Dan jangan lupa persiapkan juga paspor kita ya sama tiket, karena nanti ada dicek lagi pas kita keluar. Di Jakarta guys. Boten video doang. Nah, setelah keluar dari pesawat, di sini kita melakukan protokol COVID ya. Jadi di sini kita suruh berhenti dulu, terus dikasih lembaran gitu dari dinas kesehatan, dan kita harus isi buat nanti dibawa ke Wisma Atlet ya. Jadi dikumpulin dulu di sini, terus kita isi kertas gitu yang dari dinas kesehatan. Nah, setelah itu kita antri di sini, nanti kita diperiksa satu-satu juga, terus dicek, terus kita di sini dicek suhu badan dan juga ditanya kita bawa tes rapid atau belum gitu. Nah, habis itu kita disuruh menuju ke depan lagi, dan di sana kita ditanya nanti mau karantina di
Wisma Atlet, atau kita juga dikasih pilihan berbagai macam hotel ya. Jadi terserah kita mau milih apa, nanti tinggal bilang ke dia aja. Jadi kalau kita pilih di Wisma Atlet, nanti kita dikasih lembaran hijau ya, mungkin tanda itu kita bakalan masuk ke Wisma Atlet kayak gitu. Nah setelah itu kita menuju ke tempat bea cukai ya. Kita bisa daftar email di situ. Buat kalian yang udah punya barcode itu, di sini kita tinggal di scan aja, jadi prosesnya lebih cepat ya, nggak perlu nunggu terlalu lama kalau kita udah ada barcode-nya. Kalaupun kita nggak mau daftar email ya, kita bisa langsung terus aja ya, jadi nggak perlu berhenti di sini. Nah setelah kita daftar email, kita bisa langsung ke tempat pengambilan bagasi ya. Kita pilih barang kita, lalu kita menuju pintu keluar. Nah di pintu keluar itu kita nanti dikumpulin lagi ya, yang mau ke Wisma Atlet itu kita berkumpul di luar. Kemudian kita nunggu teman-teman yang lain, kemudian kita masuk ke bus damri yang disediain oleh pemerintah yang membawa kita dari Bandara Soekarno-Hatta ke Wisma Atlet, dan itu gratis ya, kita nggak dipungut biaya. Nah ini udah ada petugas-petugasnya ya, itu udah disediain pemerintah buat nganterin kita dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Wisma Atlet atau tempat yang lainnya. Kalau udah penuh bisnya, itu kita langsung dibawa menuju Wisma Atlet ya. Jadi kadang masih nunggu temannya yang lain ya, nggak langsung kita keluar terus langsung berangkat kayak gitu, enggak. Jadi kita nunggu teman kumpul dulu, baru kemudian berangkat menuju Wisma Atlet. Nah ini kita udah sampai Wisma Atlet nih, seperti inilah tempatnya yang disebut-sebut sebagai Wisma Atlet. Itu di sini banyak Wisma Atlet ini terdiri dari banyak tower ya, kalau nggak salah ada 10. Nah pas aku kemarin itu dapat tempat di tower 9 ya. Gedungnya agak tua sih, cuma fasilitasnya masih oke, ada wifi-nya. Cukup sekian dulu ya info dari aku. Untuk info lainnya nanti aku bikin di video selanjutnya. Buat kalian jangan lupa yang belum subscribe, dan jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian kalau info dari aku ini bermanfaat ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.